Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan nih di part 2 ya, belajar las aluminium. Ini dudukan baut nih motor NMAX yang patah tuh. Nah ini nggak usah ditempelin lagi nih, nggak usah ditempelin lagi, yang bekasnya buang aja ya, nggak usah dipasang, langsung aja dilas aja langsung. Namanya kalau banyak nyebut di sini dicor ya, itu dicor lagi aja langsung, nggak usah potongannya ditempel di las juga nggak perlu, itu kurang bagus, itu hasilnya tidak akan kuat. Lebih kuat itu langsung aja ditutup dulu. Nah kesananya dibentuk lagi, terus dibor ya, dibor tap lagi begitu. Jadi hasilnya bakalan kuat ya, sekuat semula lah. Kalau masalah patah lagi ya jangankan dilas ya kan ya, yang orsinilan juga patah, mungkin apa masalahnya bisa patah seperti itu aja ya. Kalau cara lasnya dicor begini tanpa ditempelin yang bekasnya, itu jauh lebih kuat, itu jamin jauh lebih kuat ya. Caranya seperti ini, langsung aja, nggak usah pakai alat bantu lagi, langsung aja ditutup. Ini saya perlihatkan 3 cara pengelasan ya. Setelah ini nanti ada las lagi, macamnya beda, itu macamnya tuh banyak ya. Ini saat ini waktu ini saya akan perlihatkan cara las 3 macam ya, 3 posisi. Nah ini tahap mudah ya, kalau las-las nutup gini, ini ya pengelasan yang ya cukup mudah lah kalau yang sudah bisa ya. Makanya kalau nonton sampai selesai ya, biar paham. Kita kan awalnya sering lihat dulu baru bisa kan. Soalnya tempat belajar las aluminium itu ya susah, tidak ada pelajarannya gitu kan. Yang membisakan itu pengalaman ya, keberanian. Kalau kita nggak berani, nggak mau, ya mana bisa gitu kan. Ada keberanian, ada kemauan tuh. Ya maunya ya kemauan, mau belajar gitu, mau berkorban. Ya jelas kalau kita itu kan, kalau nggak ada pengorbanan dulu mana bisa kan ya. Kita harus belajar, korban waktu kan, korban lelah, seperti itu. Nah yang ini ya paling gampang lah, kalau kita udah pahami ini paling gampang yang kelas begini. Waktunya sedikit, nggak lama gitu ya. Ya caranya seperti ini, yang satu ini tuh segitu aja ya. Nah, kemudian saya ada pengelasan ini nih, apa tuh yang bolong, nanti sebentar lagi tuh ada. Nah ini nih kawan. Nah ini boring ya, boring apa itu air eking ya, yang dimodifikasi itu sampai bolong begini, lubangnya diperbesar sampai habis tuh. Cara las seperti ini harus pakai alat bantu. Nah ini pakai plat dulu, ditutup dulu tuh, pakai penghalang gitu kan, supaya proses pengelasannya tidak susah ya. Lihat saja nih, kalau cara seperti ini lebih mudah, lebih cepat ya. Kalau kita cuman nggak pakai alat bantu ini susah tuh, nanti lasannya atau kawat las yang dicairkan itu bisa jatuh. Kalau cara seperti ini lebih cepat, hasilnya lebih bagus, tidak terlalu banyak kita finishingnya ya. Itu harus kuat tuh, kita jangan sampai waktu ngelas itunya jatuh platnya. Harus dicek dulu, ketok-ketok kuat nih enggak, nih diem enggak, seperti itu ya. Cara las ini nggak usah dipanasin dulu atau gimana, nggak usah nunggu dulu cairnya, kita langsung aja
dilas aja tuh. Pas bolongnya itu yang ada platnya tuh, ada penghalangnya, langsung aja sekawat lasnya taruh di situ, dicairkan di situ. Itu kan untuk mempercepat kerjaan. Jadi yang sampingnya itu kan kena panas tuh, nanti sambil nyairin itu di tempat itu, yang samping-sampingnya itu kan langsung ikut panas juga, nanti mudah mencair. Karena kalau las aluminium itu kalau tidak mencair tidak akan bersatu. Pertama harus cair, keduanya harus disentuh juga kawatnya, harus sentuh, ada tekanan lah, ada tekanan, sentuhan tekanan ke bagian yang mau dilasnya. Nggak cuma ditoel sedikit, nah cuma ditempelin, nggak bisa begitu, ada sentuhannya kan. Kalau nggak ada sentuhan itu nggak akan menyatu, cuma nempel, kelihatan nempel. Begitu udah dingin ya, ketok sedikit, copot seperti itu. Nah ini prosesnya langsung aja, langsung, nggak usah dicair, nunggu cair panas dulu. Itu ini sambil manasin yang lain. Nah nutup dulu yang bolong itu, si kawatnya itu kan nggak jatuh karena udah dikasih landasan tuh sama plat yang tadi yang dipasang. Sambil nutup yang kosongnya, yang bolongnya itu kan, ya sampingnya juga kan ikut kena panas juga. Setelah panas mencair, nanti disatukan pakai kawat besi atau kawat las biasa kan, yang tempatnya lebih apanya, lebih mudah nyari ya kawat itu kan. Ada kawat las besi biasa ya, pakai kawat itu aja buat menyatukannya, disentuh ya, disentuh, ada sentuhan, ada tekanan lah buat menyatukan gitu. Semoga adik-adik paham ya. Ini tempat belajar nih dek, gitu kan. Kalau kita nyari tempat belajar las-las gini mah nggak ada. Terus terang ya, cara las-las gini di sekolah tuh nggak akan dapat gitu ya. Mumpung ada ya, ini masalahnya nih ya, sekarang kan lagi musim-musimnya anak-anak tidak bisa sekolah nih. Mumpung ada tempat, ada sarana buat belajar ya seperti saya sediakan lah, seperti itu ya. Caranya seperti ini nih. Nah las-las seperti ini perlu perlu kesabaran ya. Kalau kita tidak sabar, tidak tekun, nah nggak akan nyampe, kita nggak akan bisa lah seperti ini. Ini perlu tekun, perlu kesabaran, perlu keuletan ya. Ya intinya mau belajar ya. Dalam profesi hal apapun ya, kesabaran sama ketekunan itu kan harus kita punya. Kalau tidak ya mungkin ya gitu-gitu aja ya. Kita perlu skill, apalagi zaman sekarang ini. Kalau kita tidak bisa apa-apa ya mau apa gitu kan. Di sini saya sediakan untuk belajar, saya juga bicara juga untuk memperjelas gitu kan. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan ini, yang saya upload ini di channel saya ini bermanfaat buat adik-adik semua ya, khususnya bagi anak-anak yang belajar lah, atau siapapun yang mau bisa, yang belum bisa gitu kan. Karena manusia itu kan ada kelebihan, ada kekurangannya kan. Ahli dalam hal ini tapi dalam yang lain kurang gitu kan ya. Seperti saya juga lah, sama saya bisa las begini misalkan, atau ngerjakan ini belum tentu kan yang lain-lainnya saya juga bisa kan, seperti itu. Perlu belajar juga kalau ada hal-hal yang belum saya tahu, seperti itu. Yang las-las gini itu tidak tidak secepat kita las-las listrik atau gimana kan. Kalau las listrik cos kan
bisa cepat lah. Kalau las aluminium seperti ini tidak secepat itu, prosesnya cukup lama, makanya dibutuhkan kesabaran, ketekunan. Tidak seperti las-las yang lain, makanya di tempat-tempat itu, di daerah-daerah itu jarang sekali bengkel-bengkel ya las aluminium itu jarang, tidak banyak ya. Di setiap daerah itu tidak banyak. Kadang satu daerah misalkan satu kecamatan contohnya, misalkan ada satu, kadang satu kecamatan ini nggak ada sama sekali gitu kan. Nah kayak las listrik biasa gitu kan banyak banget tuh. Kalau las aluminium itu jarang ada sebenarnya gitu. Makanya perlu belajar nih. Sengaja yang saya bisa itu insya Allah saya bagikan nih di YouTube nih ya, bagi yang mau belajar ya, bagi yang ya pengen punya masa depan lah seperti itu. Soalnya untuk masa depan itu ya kita harus ada skill juga gitu kan. harus jelas lah gitu kan, harus jelas, kita harus ada hasil, ada karya yang kita kerjakan seperti itu. Karena di lingkungan kita itu banyak sekali orang yang membutuhkan. Contohnya kalau ada kerusakan apa gitu kan, mereka itu butuh kemana nih memperbaiki. Kalau di lingkungan kita ada kan, itu untuk mempermudah kan ya, sambil cari rezeki kita juga kan ada unsur ibadahnya lah seperti itu ya. Nah seperti ini caranya ya, perlu kesabaran, agak cukup lama juga yang las-las seperti ini, perlu kesabaran ya. Caranya seperti ini, sentuhan terus. Kalau yang ada yang belum menyatu itu kan harus dipastikan sekelilingnya itu udah tertutup, udah bukan hanya tertutup, kelihatan tertutup, tapi harus kelihatan, harus jelas bahwa itu sudah menyatu dan kuat gitu kan. Asli tidak hanya cuma kelihatan nutup aja tapi nggak disatukan, nggak yakin gitu kan. Harus yakin, harus pasti bahwa itu udah menyatu bener. Kalau belum yakin, kita ulangi lagi, panas ini nyatu belum nih, udah bersatu belum nih, seperti itu. Biar nggak bisa diulang. Kalau las aluminium itu kalau udah dingin, kita ulang lagi, itu prosesnya lama lagi, butuh waktu lagi. Makanya harus sekalian, kalau udah panas, udah mencair, itu harus dibereskan, nggak boleh ditunda dulu kan. Kalau kita ada apa nih, simpan dulu, barang lasnya belum selesai, itu gak boleh seperti itu terlalu banyak buang waktu kalau seperti itu. Kalau belum beres ya harus bereskan dulu mumpung panas gitu kan. Nah ini udah selesai, ini selagi ini, nah ada bagian dalamnya seperti ini. Kalau tidak pakai pelat tadi ya ini pasti berantakan, lama juga ya. Nah ada lagi nih, satu lagi nih, yang ketiga ini apa ya, dudukan standar nih, dudukan standar yang sebelahnya itu patah. Itu sering banget yang kayak gini. Mungkin kalau di daerah saudara kan ada ini, kayaknya kalau orang-orang teknik nih banyak ketemu gini nih, patah nih kan. Dudukan standar 2 nih, mau bongkar standar nih kan, dipukul-pukul kan, itu macet tuh, pukul-pukul ujungnya patah. Nah setelah patah gini ya, cara lasnya harus begini nih, harus ada titik dulu kayak pakai as tuh. Ukuran as itu harus persis sebesar bus ya, sebesar bus standarnya kan ada busnya tuh di situ tuh. Nah lasnya langsung aja seperti ini, cuman harus ada patokannya itu. Jangan dilas seperti las yang pertama. Ada kan yang las pertama tuh ada lubang baut yang patah tuh. Nah, kalau itu kan nggak pakai alat bantu tuh, langsung aja dilas.
karena itu kan buat berat kan, bisa dibor kan, ukurannya kecil, ngebornya juga nggak susah. Kalau ini nih, kalau nggak caranya seperti ini, itu susah, proses finishingnya, penyelesaiannya susah. Kalau kita tutup tanpa pakai as itu kan nutup semua tuh ya. Nah, kita kita rapihin misalkan, terus bornya mau mau lurusnya itu susah. Lurus itu kan ada lubang nih, yang dilas satu ini kan, bagian yang dilas ini kan ada lubangnya juga tuh. Terus yang sebelahnya juga ada lubang juga buat masuk as standarnya itu kan. Nah, kalau nggak pakai as ini, pakai alat bantu ini, berarti kan nutup semua tuh. Nanti harus dibornya, nyari ngebornya gampang ya, ngebornya. Tapi untuk lurusnya sejajar dengan itu yang susah, cukup susah ya. Kalau caranya seperti ini nih, lubangnya yakin lurus. Nanti kalau udah selesai pengelasan, nah baru itu dibuka ya. Cara ngebukanya gimana atau gimana, terus cara ngelasnya gimana ya, lihat aja nih, sebelah kan dua sisi tuh yang harus dilas. Di tengahnya pasang itu kan ada bekasnya tuh, ada sisa lah mungkin seperempat lagi itu kan ada, jadi disimpan di situ. Nah, dicor dulu sebelah sana dulu, nanti sampai setengahnya, balik lagi ke sebelah sini, tutup lagi sampai nyambung. Nah gitu, jadi di tengahnya tuh udah ada lubang, itu udah ada lubang dari ukuran as itu. Kalau nggak seperti itu susah finishingnya ya, untuk melubanginnya itu. Mau lurus sampai di sana, terus tepat ukuran lubangnya juga nggak susah. Soalnya kalau kita di bor mesin itu susah, paling menggunakan bor tembak ya, bor tangan seperti itu susah banget untuk lurus. Makanya caranya seperti ini. Cara las kan ya banyak macamnya lah. Kalau menghadapi kita ngelas seperti ini, caranya seperti ini biar lebih mudah, terus hasilnya nanti lebih bagus gitu kan. Nah ini sampai di sini dulu tuh kan ngelasannya, terus nanti dibalik sebelahnya, dibalik pengelasan di bagian di sisi kanannya. Barusan kan di sisi kirinya, barusan kan sisi kanan tuh pengelasannya. Nah sekarang sisi kiri sampai nyambung ke bagian yang tadi yang dilas pertama. Banyak macamnya ya cara ngelas itu. Ada juga las pakai las kayak apa, lastik atau las argon juga ada ya. Cuman kalau posisi seperti ini nih nggak akan bisa, susah. Bisa saja kalau ditutup semua wah gitu kan, tapi kan jatuhnya harganya tuh lebih mahal. Harga ongkos lasnya itu kalau pakai lasan itu pertama lebih mahal, karena kan pengerjaannya tuh nggak bisa kalau caranya seperti ini, agak susah juga ya. Bisa sih bisa, tapi masalahnya ya biayanya seperti apa gitu kan, segimana seperti itu. Kalau teknik kita bisa las pakai api seperti ini, itu fleksibel ya, semua posisi itu. Kalau yang saya hadapi ya posisinya, maksudnya posisi yang kerusakan yang sering saya hadapi itu ya alhamdulillah lah bisa diatasi ya seperti itu. Cuman cara-caranya itu berbeda-beda. Saya ketemu lagi misalkan cara-cara gimana yang ngelas seperti apa, insya Allah saya upload lah, saya bagikan ya. Kebetulan ini ada perbaikan 3 macam beda-beda ya saya video aja gitu. Mudah-mudahan lah ada manfaat buat rekan-rekannya, buat kawan-kawan semua ya, untuk belajar lah, menambah ilmu kan. Kalau kita belajar tuh kan belum tentu ada waktu atau gimana. Ini kan sambil nyantai, sambil nonton ya, sambil belajar lah gitu kan. Selagi senggang nonton
video di YouTube kan sambil belajar seperti itu. Jadi sambil nyantai ya sambil belajar seperti itulah. Insya Allah saya sediakanlah apa yang saya jalani, saya alami, saya bisa insya Allah saya bagikan semua. Nah seperti inilah. Nah setelah selesai itu dikasih oli tuh, biar si olinya tuh masuk ke sela-sela as itu yang tadi dilas. Kalau nggak pakai oli seperti ini itu ngebongkarnya susah. Ngebongkarnya tuh bukan susah lagi, tuh susah bener, nggak bisa kalau nggak pakai oli dulu. Nah selagi panas kasih oli selagi panas. Nah terus dipukul-pukul gini. Itu awalnya berat-berat tuh, berat. Nah kalau oli yang di atasnya udah masuk ke situ, nah jadi ringan ya. Pukul dulu ke bawah kan, terus balikin lagi mukulnya ya, untuk melonggarkan. Pukul dulu udah bergerak maju nih, balik dibalik mukulnya, dibalik gitu kan. Nah kan ringan terus seperti itulah. Oh jadi ringan tuh, jadi tinggal ditarik aja kan, itu ada pegangannya tuh di situ seperti itu ya. Hasilnya seperti ini ya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton. Nah ini yang 42 ya, nanti ke depan saya akan bagikan lagi. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.